Illa man taba, orang yang bertobat, wa amana, beriman dengan benar, wa amila amalan salihah, beramal soleh. 3 syaratnya: taubat, beriman, beramal soleh. Ulaika, mereka yang melakukan ini, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua perbuatan buruk yang mereka lakukan dulu, yubaddil, diganti Allah, hasanat, diganti Allah dengan kebaikan. Bukan cuma perbuatan baik Bapak dinampakkan Allah, perbuatan dosa Bapak dirubah Allah menjadi kebaikan dengan syarat taubat nasuha. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menyia-nyiakan, membiarkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tak peduli kepada makanan orang miskin. Alhamdulillah di Kota Pekanbaru dalam 1 bulan kita menyantuni 5-6 pondok pesantren. Satu pesantrennya setengah ton beras. Lalu kemudian fakir miskin, du'afa, disalurkan semua bekerja sama dengan sahabat-sahabat komunitas-komunitas dakwah, anak-anak muda, bikers dan lain sebagainya, ibu-ibu. Bagi kita yang ingin selamat dari pendusta agama, menyantuni anak yatim, fakir miskin, bil khusus anak pesantren, supaya mereka bisa makan, hanya makan saja, mari kita support program Yayasan Tabung Wakaf Umat dengan transfer ke Bank Riau Kepri Syariah. Nomornya 82021666662 atau BSI 10109666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfernya 09 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya 085265416060 atas nama admin yayasan. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Dipahami Pak ya? Baik, langsung penanya kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Adi dari Sukajadi Pekanbaru, Ustaz. Izin bertanya Ustaz, ketika kita sedang melaksanakan ibadah atau ibadah yang telah lama kita lakukan, terbersit ria di situ Ustaz. Terbersit ria di situ, dan kita paham bahwa ibadah itu akan sia-sia. Lantas kita beristighfar, bertaubat kepada Allah untuk menghapus ria itu. Pertanyaannya Ustaz, apakah ibadah yang kita lakukan tadi itu terhapus pahala yang dari itu bisa kembali lagi tak dicatat sebagai amal yang baik? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang di langit, segala yang di bumi punya Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kau nyatakan apa yang ada dalam hatimu, au tukhfuhu, atau kau sembunyikan, kau simpan di dalam, tak kau cakapkan, yuhasibukum bihillah, kau tetap akan dihisab Allah. Terlintas dalam hati saya, aku profesor doktor, aku ustadz follower 100 juta, aku ustadz viewer, aku ustadz Instagram, aku terlintas di dalam. Yuhasibukum bihillah, akan dihitung Allah di akhirat. Datang sahabat Nabi melapor ke Nabi, kalau semua yang dalam hati ini dihisap juga, kami tak sanggup hidup ya Rasulullah. Karena berkata-kata adalah, aku yang paling banyak sedekah, aku yang menolong Yayasan Tabung Wakaf Umat, aku yang, kalau beginilah hidup, tak sanggup kami ya Allah, tak sanggup kami ya Rasulullah. Turun ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka begitu terlintas di dalam, langsung tutup. Astagfirullah. Kau yang rajin sholat berjamaah, astagfirullah. Kaulah orang yang paling rajin pengajian, astagfirullah. Dah, selesai. Bagaimana kalau perbuatan kita di masa yang lalu? Illa man taba, orang yang bertobat, wa amana, beriman dengan benar, wa amila amalan salihah, beramal soleh. 3 syaratnya: taubat, beriman, beramal soleh. Ulaika, mereka yang melakukan ini, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat.
Semua perbuatan buruk yang mereka lakukan dulu, yubaddil, diganti Allah, hasanat, diganti Allah dengan kebaikan. Bukan cuma perbuatan baik bapak dinampakkan Allah, perbuatan dosa bapak dirubah Allah menjadi kebaikan dengan syarat taubat nasuha. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ibu, ada yang angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Desnani. Saya tergelitik dengan masalah KB tadi, Ustaz. Saya kebetulan udah punya anak 3 dan rasanya juga pengen nambah lagi gitu, Ustaz. Terus kemudian misalnya pengen ber-KB, apakah saya itu termasuk mengatur atau yang membatasi seperti yang Ustaz bilang tadi? Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Desni administrasi tempat saya mengajar dulu. Beliau tempat saya melamar mengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Masmur, Jalan Pelajar. Kalau ibu sudah punya anak 3, merasa cukup, lalu kemudian ibu pilih tahdid, membatasi, ibu tak mau mengatur, na'udzubillah, ibu pilih steril, apakah berdosa? Iya. Kenapa? Karena kita tak tahu apa yang terjadi besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi besok. Kisah nyata, true story, di koran Mesir waktu saya masih di Mesir. Bapak ini bisnismen, punya rumah, punya mobil, mapan, kerja, sudah punya anak 2. Menurut dia cukup, 1 laki-laki 1 perempuan. Akhirnya dia musyawarah sama istrinya, bagaimana kalau kita tahdid, batas. Oke, istrinya setuju, akhirnya steril. Dan si bapak vasektomi. Karena kalau cuman istri steril, bapak tak vasektomi, bahaya juga. Dia mendarat di airport lain. Si istri steril, suami vasektomi. Hidup bahagia, anak 2. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, kecelakaan, mati anak itu 2-2. Stres, depresi, hampir gila, ujung-ujungnya ke masjid bertaubat kepada Allah. Tapi apa mau dilakukan lagi? Udah anak udah tak ada. Kita tak tahu entah apa yang akan terjadi besok. Entah di anak yang keempat tuh, Pak, kata orang Melayu, entah di situ tuahnya. Mana kita tahu? Kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Nah, itu. Jadi, tapi kalau ibu merasa sudah berumur 40 tahun, kata dokter melahirkan di atas 40 resikonya besar, kematian dan lain-lain sebagainya. Carilah dokter yang mengaji. Banyak dokter yang mengaji. Di antara dokter yang mengaji di Pekanbaru ini, Dokter Alfian SPOG. Itu mengaji dari dulu mengaji. Dokter siapa dulu yang cabang orang Riau tapi dia cabang dari Malaysia, Dokter Qayyum, itu ngaji. Jadi karena di samping mereka punya ilmu kedokteran, mereka juga takut kepada Allah, dan takutnya kepada Allah melebihi kedokterannya itu. Karena ilmunya itu nyata, sedangkan takut kepada Allah itu tak nyata. Yang tak nyata itu lebih besar daripada yang nyata. Akhirat yang tak nyata itu lebih besar daripada dunia yang nyata. Nah, jadi saya tidak mengatakan pendapat saya saja, tapi ibu konsultasi dengan dokter. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan tertulis, saya baca. Boleh? Assalamualaikum Ustaz, ini masalah hukum tentang riba. Sebelum hijrah, teman saya pinjam uang ke bank konvensional, dibelikan ke tanah ruko seharga 100 juta. Terus teman saya itu hijrah berkat dari ikut pengajian Ustaz. Dijualnya tanah tersebut seharga 300 juta. Dia tutup hutangnya di bank tersebut lunas.
sisanya untuk mendaftar haji. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Karena sisa yang 200 juta itu hasil daripada jual beli tanah tadi. Bagaimana hukum? Berapa yang modal asli dia di situ, bro? 100 juta. 100 juta tahun. Di situ ada disebutkan tahun. Karena dinilai harga emas yang stabil. Tak ada duit kertas zaman Nabi. Zaman Nabi cuma ada duit perak, namanya dirham, duit emas namanya dinar. Jadi duit dia yang keluar asli itu 100 juta. Yang 100 itulah milik dia. Coba hitung 100 juta sekarang itu 100 gram emas, karena 1 gramnya 1 juta. Jadi apapun namanya hitungnya baliknya ke emas. Kalau sudah dihitung menurut harga emas, ternyata nilai itu tadi 10 tahun yang lalu yang 100 juta itu sekarang 150. Ambillah yang 150. Yang 150 itu halal. Yang 50-nya itu Pak Ustadz halal karena harga nilai duit dia waktu itu 150. Ambillah 150, tapi duit ini semua 300. Yang 150 lagi bangunkan ke kelas di YTWU. Pergi ke Palas, Simpang Bingong, masuk, tengok bangunnya. Bapak Ibu datang ke Palas, tengok bangunan. Bapak yang ngasih emas, yang mengasih duit, ibu ngasih emas, ngasih duit, datang ke Palas, tengok bangunan itu. Nanti kalau udah siap baru kita pengajian di situ. Sekarang nih kita numpang di hotel nih. Nanti kalau siap pengajian di situ. Supaya ditengok langsung, jumpa sama anak tahfiz, menengok mereka hafal Quran, mereka berzikir dan lain sebagainya. Itulah cara menebus. Tak bisa ditebus dengan istighfar. Makan duit haram. Nauzubillah. Wallahu a'lam bishawab.